Aku minta sama kamu, komitmen yang sudah kamu ucapkan, janji yang sudah kamu ucapkan, disaksikan oleh si juru kunci, dapat kamu tepati. Setelah mereka turun dari makam Raden Djoko Samudro, Pak Arif di sini membawa wanita tersebut di kos-kosannya. Sesampainya di kos-kosan, Pak Arif dan wanita itu kembali bercumbu. Mereka kembali melakukan hubungan intim yang mana hubungan itu tidak masuk dalam ritual pesugihan Gunung Kemukus. Tapi Pak Arif bilang dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh sahabat misteri. Tapi sebelum saya menceritakan kisah apa yang akan saya bawakan di video ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh sahabat misteri dimanapun berada yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel Rio Wijaya sebuah kisah misteri selalu berkembang. Dan untuk sahabat yang baru bergabung khususnya, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar sahabat-sahabat semua tidak tertinggal video-video terbaru yang ada di channel Rio Wijaya sebuah kisah misteri. Untuk sahabat juga bisa memfollow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, akun Instagram official dari sebuah kisah misteri, dan akun TikTok. Nah, ini baru nih, akun TikTok sebuah kisah misteri sekarang udah jalan, dan di TikTok sendiri kita akan membawakan cerita-cerita misteri yang tidak dibawakan di channel Rio Wijaya. Khusus di TikTok, kami akan menceritakan kisah-kisah yang viral, penampakan-penampakan hantu yang viral di media sosial. Di sebuah kisah misteri kali ini, ada sahabat yang sudah mengikuti channel Rio Wijaya dari awal katanya. Dari awal 30.000 subscriber, dari awal cerita misteri saya bawakan, beliau selalu mengikuti tanpa pernah ada satu video pun yang terlewatkan. Di kesempatan kali ini, beliau di sini memberikan saya satu kisah yang sangat menarik sekali. Beliau ternyata mengikuti channel Rio Wijaya bukan tanpa ada alasan. Alasannya adalah beliau mantan pelaku pesugihan, yang mana ritual pesugihan yang beliau lakukan adalah ritual seks di Gunung Kemukus. Sudah beberapa video saya sajikan cerita pesugihan di Gunung Kemukus, mulai dari pengalaman saya yang hampir berangkat ke Gunung Kemukus, sampai ada beberapa cerita dari sahabat-sahabat yang juga pernah mengalami kejadian di Gunung Kemukus. Kali ini ada satu cerita lagi yang sangat menarik. Sahabat yang kita sebut saja dengan nama Pak Arif, beliau mengikuti ritual di Gunung Kemukus sampai di malam ke-7. Malam ke-7 ini ritual apa yang dilakukan oleh Pak Arif? Simak videonya hanya di sebuah kisah misteri. Ritual pesugihan di Gunung Kemukus ini bukan menjadi sebuah omong kosong lagi. Banyak orang sudah datang ke sana untuk melakukan ritual pesugihan. Apakah benar mujarab ritual pesugihan di Gunung Kemukus? Banyak yang mengatakan memang benar ada orang yang pulang dari Gunung Kemukus sudah bisa menikmati hasil kekayaan dari ritual seks yang mereka lakukan di sana. Ada juga yang mengatakan, itu cuman hoax, itu cuman akal-akalan kuncian pesugihan aja. Saya ingin sedikit mengajak sahabat flashback di kisah misteri spesial 100.000 subscriber yang setahun yang lalu pernah saya bawakan untuk sahabat semua. Videonya bisa sahabat cek di sini. Di video itu saya mengutarakan
pengalaman pribadi saya hampir saja berangkat ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual pesugihan di masa lalu yang sangat kelam sekali. Peristiwa-peristiwa yang kelam yang saya lalui, pahitnya hidup ini sudah saya cicipi, sahabat-sahabat. Walaupun umur saya belum terlalu tua, ya masih terlihat muda lah. Banyak sekali sudah pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, khususnya untuk usaha yang saya jalankan hancur sampai-sampai ya banyaklah peristiwa yang membuat saya menganggap kalau Tuhan itu udah tidak ada lagi. Mungkin segmen itu akan saya bagikan spesial nanti untuk sahabat semua, kisah perjalanan saya, kisah perjalanan spiritual lah khususnya. Di masa itu, di titik nol di kehidupan saya menganggap kalau semua orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang ada di dekat saya sudah tidak memperdulikan saya. Itu yang saya rasakan dan memang itu kenyataannya. Karena saya jatuh ke titik nol, tidak ada orang yang memperhatikan saya. Teman-teman yang saya anggap saudara semuanya pergi menghilang. Jadi setan itu semakin dekat membisikkan ke telinga dan masuklah ke nurani. Sampai dimana pada suatu titik saya bertemu dengan seorang kuncen pesugihan lah, yaitu almarhumah Mbah Tini. Beliau mengatakan kepada saya, "Leh, nama kamu ini cocok, wetonmu juga cocok untuk berangkat ke Gunung Kemukus. Dari ritual yang Mbah lakukan, dari apa yang Mbah lihat dari jempol tangan Mbah, nama kamu sudah diterima oleh Pangeran Joko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Pergilah ke sana, tanggalnya sudah diberikan oleh si Mbah Tini tadi. Tapi Allah tidak mengizinkan saya untuk menduakannya, untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan sesuatu yang instan dari jalan setan, yaitu jalan pesugihan. Ada aja halangannya. Untuk lebih jelas simak aja lah videonya di sini." Nah, Pak Arif yang mengirimkan cerita ini kepada saya membagikan beberapa kisah pesugihan yang beliau lakukan. Beliau mengatakan dari beberapa cerita pesugihan yang ada di channel Riwijaya Sebuah Kisah Misteri, ada kesamaan bang. Tapi yang dibagikan oleh Pak Arif ini ada 3 kisah pesugihan. Pertama, ritual pesugihan Gunung Kemukus. Kedua, ritual pesugihan yang dilakukan Pak Arif. Dia bertemu dengan seorang kuncen di lereng Gunung Salak. Dan yang ketiga, Pak Arif di sini mengaku melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar, yang mana ritual pesugihan Dewi Lanjar dengan ritual pesugihan Gunung Kemukus ini sedikit ada kemiripan, sama-sama melakukan ritual yang nyeleneh. Untuk di video pertama kali ini saya akan ceritakan dulu pengalaman Pak Arif ini melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Sebelum saya menceritakan kisah ini lebih lanjut lagi, disclaimer untuk sahabat misteri semua yang mendengarkan kisah ini. Kisah pesugihan yang dibawakan di channel Riwijaya ini bukan untuk mengajak sahabat-sahabat semua untuk melakukan hal tersebut, tidak. Tapi di sini kita mengetahui dari cerita-cerita sahabat yang mengirimkan kisah ini, seperti cerita dari Pak Arif, bahwa ritual pesugihan yang dilakukannya, ritual-ritual pesugihan yang menjanjikan harta kekayaan, itu tidaklah sebuah jalan yang benar. Jin, setan, apalagi iblis tidak akan memberikan sesuatu dengan cuma-cuma. Semua yang diberikan oleh mereka akan ada imbalannya. Ada yang menumbalkan nyawa sebagai imbalannya. Ada yang menjual umurnya sendiri demi mendapatkan harta kekayaan, kesenangan di dunia ini. Banyak cara iblis, setan, demit untuk menjerat kita jatuh ke dalam kemurtatan. Jadi baiklah, kisah-kisah pesugihan yang saya bawakan di channel ini sama-sama kita serap, ambil hikmah dan pelajaran, terutama untuk saya pribadi sendiri. Karena jalan pesugihan sudah hampir pernah saya lakukan. Diceritakan, pengalaman dari Pak Arif ini terjadi di era tahun sekitar 2001 masuk ke tahun 2002 yang lalu. Waktu itu, cerita dari Gunung Kemukus ini sedang naik-naiknya. Banyak orang yang mengaku pulang dari Gunung Kemukus ini bisa instan mendapatkan harta kekayaan. Yang mana pada saat itu Pak Arif ini sudah menikah. Beliau sudah memiliki 1 orang anak. Usaha yang dijalankan oleh Pak Arif adalah konveksi, rumah jahit yang kecil-kecilan. Usaha konveksi yang dijalankan oleh Pak Arif ini bukanlah usaha pertama dan bukanlah usaha yang sedang maju. Usaha konveksi ini adalah usaha ketiga setelah 2 kali usahanya yang lain ini tutup karena sepinya pembeli atau sepinya pelanggan dari Pak Arif. Usaha pertama, cukur rambut, yang mana notabene cukur rambut ini adalah kebutuhan primer.
Setiap orang pasti ingin tampil stylish, apalagi anak-anak sekolah dengan peraturan rambut tidak boleh panjang. Pak Arif membuka barbernya ini di tempat yang sangat strategis sekali, tapi entah kenapa usahanya sangat sulit sekali dijalankan, cuman bertahan sekitar 2 tahun dan setelahnya perlengkapan barber dari Pak Arif ini dijual dengan harga murah untuk membuka usaha baru. Usaha kedua, Pak Arif dan istri berdagang gorengan. Yang mana gorengan ini adalah makanan yang paling digemari oleh masyarakat di Indonesia di tahun 2000-an. Gorengan yang dijual oleh Pak Arif dan istrinya ini masih harga Rp100. Murah sekali. Kalau di tahun 2022 sekarang Pak Arif bilang gorengan itu satu bijinya paling murah Rp500. Itu pun sudah jarang pedagang gorengan yang menjual dengan harga 500. Pikirkan saja Pak Arif bilang, gorengan yang dijual Rp100, ini susah sekali untuk menjualnya. Usaha gorengan ini cuma bertahan 8 bulan setelah usaha gorengan itu bangkrut. Pak Arif ini banyak nganggurnya, lebih mengandalkan sang istri untuk mencari uang untuk menafkahi keluarga mereka pada saat itu. 1 tahun sudah berlalu dari gorengan ini bangkrut. Pak Arif ini diberikan modal oleh mertua laki-lakinya. Mertua laki-lakinya ini adalah seorang penjahit lah yang ternama di Jawa Barat. Rip, daripada kamu nganggur, kamu ikut bapak belajar jahit. Mana tahu nanti konveksi bapak ini bisa buka cabang, kamu yang mengelola. Mulailah di sini. Pak Arif ini ikut mertuanya kerja. Mulai diajarkan gimana caranya menjahit, motong bahan, singkat cerita. Yang namanya nerusin usaha dari orang tua. Ini sangat gampang sekali. Pelanggannya sudah ada. Kita tinggal ngerjain aja. Ketika usaha yang dijalankan oleh mertua dari Pak Arif ini diberikan sama Pak Arif, dipercaya Pak Arif yang mengelola, usaha itu bisa bangkrut dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Ini yang membuat Pak Arif ini jengkel sekali. Kenapa? Pelanggan-pelanggan dari bapak mertuaku tuh seolah-olah tidak mau lagi menjahit di tempat bapak mertuaku. Karena melihat mukaku, orang-orang itu pada lari ke penjahit yang lain. Ini menimbulkan pertanyaan yang besar bagi Pak Arif. Disinilah. Dari rasa yang depresi, dari perasaan yang sedang hancur, Pak Arif mulai mencari solusi untuk awalnya mencari penglaris dagang. Cuman itu saja. Tidak ada niat hati Pak Arif ini untuk terjun masuk ke dunia pesugihan. Dia cuma bertanya kepada teman-temannya yang sudah memiliki usaha berkembang. Lur, gimana lur? Kalian mengelola usaha dari titik nol bisa sampai seperti sekarang. Semua jawaban dari teman-teman Pak Arif yang sudah sukses berdagang cuma satu. Waktu yang menjawab, doa dan niat. Tapi Pak Arif mengutarakan kepada teman-temannya, kalian lihatlah usaha yang kujalankan, kurang niat apa lagi, kurang doa apa lagi, tapi kenapa nasibku tidak sama dengan kalian? Teman-teman Pak Arif pun tidak dapat menjawab dan Pak Arif di sini langsung bertanya, kalian ada pakai penglaris dagang nggak? Salah satu dari teman Pak Arif ini yang memiliki usaha warung makan mengatakan kepada Pak Arif kalau penglaris itu cuma syariat, selebihnya kita minta sama yang kuasa. Dan Pak Arif bertanya lebih detail lagi, syariat apa yang kamu pakai, penglaris dagang apa yang kamu pakai? Akhirnya teman Pak Arif yang kita sebut saja dengan nama Uda karena beliau berasal dari Sumatera Barat, dari daerah Padang. Uda ini mengatakan kepada Pak Arif, ada Arif, kalau kamu mau tahu syariat apa yang saya gunakan untuk ikhtiarlah supaya dagangan saya laris, ada. Di dekat tempat tinggal saya itu ada namanya Pak Ustadz. Kami manggilnya Pak Kiai di sana karena orang-orang di sana juga mengenalnya dengan sebutan itu. Saya datang ke sana meminta petunjuk. Kira-kira apa ya Pak Kiai supaya dagangan saya ini laris, bisa bersaing lah dengan dagangan-dagangan lain. Pak Kiai mengatakan ada syariat yang harus kamu jalankan. Pak Kiai mengatakan saya disuruh berpuasa, saya disuruh memberi makan anak yatim itu minimal 1 bulan tuh 1 kali di warung makan saya, dan syariat itu saya jalankan. Tidak ada yang namanya menggunakan megang jimat atau segala macam. Mendengar penjelasan dari si Uda, otomatis Pak Arif ini semangat lah, yuk antarin aku ke sana. Dianterin lah sama si Uda ini. Singkat cerita, sesampainya di rumah si Pak Kiai ini,
Pak Arif mengatakan, pertama, Pak Kiai ini menceramahi dulu. Pak Arif menceritakan kalau yang namanya pintu rezeki mau dibuka itu kembali kepada kita dulu, nak. Seberapa besar keyakinan kita bahwa dagangan atau usaha yang kita jalankan ini lillahi ta'ala, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dulu kamu berpikir luas. Jangan dulu kamu menganggap setiap usaha itu pasti ada hasil. Jangan dulu kamu berpikir ke sana. Jangan dulu kamu berpikir ke sana. Karena apa? Segala sesuatu yang kita perjuangkan itu pasti ada cobaan dari Yang Maha Kuasa. Ketika kamu tidak kuat menahan cobaan tersebut, kamu bisa tersesat ke jalan yang salah. Pak Arif di sini dengan seksama mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai, dan Pak Kiai memberikan beberapa wejangan sama seperti wejangan yang diberikan kepada si Uda. Pertama, puasa. Setelah puasa, kamu dirikan sunnah, menjalankan sunnah, memberikan sedekah kepada anak yatim, janda. Itu wajib kamu lakukan ketika kamu mendapat rezeki lebih dari jalan usaha yang kamu lalui. Di titik ini, Pak Arif sangat yakin sekali dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang berhadapan dengan Pak Arif ini disebut Pak Kiai, Pak Ustadz, dan si Uda sahabat dari Pak Arif ini sudah menjalankan syariat yang diberikan oleh Pak Kiai dan usahanya berjalan lancar. Di titik ini, sekali lagi saya tegaskan, keyakinan Pak Arif sangat besar sekali dan semangat juangnya berkobar-kobar sepulangnya dari tempat Pak Kiai. Pak Arif langsung menceritakan pengalaman spiritual yang dialaminya sama sang istri, dan sang istri sangat mendukung sekali. Ya udah bang, kalau itu yang disarankan oleh Pak Kiai, kamu jalankan. Tanpa Pak Arif ini berpikir usaha apa yang nanti akan dijalankannya, Pak Arif di sini mulai tirakat berpuasa. Senin Kemis dia puasa, setiap Jumat subuh Pak Arif ini bersedekah dengan uang yang didapatnya dari bantuan mertuanya. Pak Arif ini menyisihkan, oh aku dapat uang mingguan nih dari mertuaku, aku sisihkan sedikit, paling enggak 2-3 orang anak yatim subuh-subuh itu aku kasih duit. Janda-janda yang ada di sekitar rumah aku santunin. Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Arif, dia mulai yakin dan diberi modal lagi sama bapak mertuanya. Pak Arif di sini berdagang makanan sesuai dengan dagangan Uda, temannya tadi. Dia berdagang makanan, tapi si Uda ini masakan Padang, kalau dia ndak warung biasa, masakan rumahan lah, dibuka di salah satu kios di dekat pasar. Kebetulan kios itu dia tidak sewa, kios itu punya dari mertuanya, bekas kios jahit dulunya. Dibukalah warung makan di sana. Setelah warung makan itu dibuka, setiap Jumat setelah ba'da sholat Jumat, siapa yang mau makan, yang notabene orang yang tidak mampu itu boleh mampir makan gratis. Kurang lebih setahun usaha warung makan yang dijalankan oleh Pak Arif ini bertahan. Masuk tahun kedua, boro-boro balik modal, Pak Arif bilang untuk bertahan saja susah, dan di tahun kedua itulah keputusasaan dari Pak Arif hancur. Titik nol dari keimanan Pak Arif memang sudah benar-benar sampai. Pak Arif sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dilakukannya. Puasa, Pak Arif tidak pernah lagi. Jangankan bersedekah, dengar azan aja, Pak Arif ini merasa marah. Dia menganggap apa yang telah dilakukannya selama 1 tahun ini, apa yang dianjurkan oleh Pak Kiai itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Lagi-lagi modal yang diberikan mertuanya kandas. Di titik ini, Pak Arif sudah gelap mata. Dia mulai mencari jalan pintas untuk mendapatkan keberhasilan. Pak Arif mulai mencari informasi tentang pesugihan. Yang sebelumnya Pak Arif ini ketika dia merasa usahanya ndak berhasil lah istilahnya, dia pergi ke orang yang tepat, yaitu seorang kiai, minta ujangan. Tapi sekarang dia udah percaya lagi dengan ustadz, dengan kiai, nggak percaya lagi melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Dia sama sekali udah nggak mau lagi lah menjalankan hal tersebut karena waktu sudah terbuang. Kepercayaan dari bapak mertuanya pun sudah tidak ada lagi karena setiap usaha itu ya tidak ada hasil. Pak Arif di sini mendatangi satu persatu dukun yang dikenal oleh Pak Arif. Dari mulut ke mulut, Pak Arif ini bertanya, ada yang kenal dukun, khususnya
dukun yang bisa memberikan jalan pesugihan. Pesugihan apa saja seralah, yang penting aku mau hidup senang. Aku capek, usaha aku hancur terus. Singkat cerita di sini, ketika Pak Arif ini melakukan perjalanan untuk mencari seorang kuncen pesugihan, Pak Arif bertemu dengan seorang pelaku ritual pesugihan Gunung Kemukus yang sudah berhasil. Dikala itu Pak Arif ini dikenalkan atau dipertemukanlah dengan orang yang kita sebut saja dengan nama X. X mengaku berhadapan langsung ngobrol dengan Pak Arif, ritual pesugihan di Gunung Kemukus itu memang benar-benar nyata. Tapi kamu harus benar-benar siap. Siap apa? Siap materi kah? Siap mental kah? Atau siap apa? Dijelaskanlah oleh si X ini, bukan itu yang ku maksud. Keyakinanmu harus kamu gadaikan di sana. Karena ketika kamu sudah menginjakkan kaki kamu masuk ke ritual pesugihan Gunung Kemukus, kamu tidak boleh lagi mengamalkan amalan dari ajaran agama yang kamu peluk. Agama kamu apa? Islam kah? Kristen kah? Atau apakah? Kamu sama sekali tidak boleh lagi berpedoman ke arah sana. Saya 2 kali melakukan ritual di Gunung Kemukus, kata si Mr. X. Ritual pertama gagal, gara-gara saya masih mempercayai atau menjalankan ibadah dari ajaran agama saya. Saat saya berangkat kedua, mengulang ritual pesugihan itu, saya sudah benar-benar meninggalkan ajaran agama saya. Saya fokus untuk melakukan ritual di Gunung Kemukus dan percaya dengan apa yang akan diberikan dari Gunung Kemukus. Sekarang kehidupan saya seperti membalikkan telapak tangan. Orang-orang yang dulu menghina saya, kolektor-kolektor yang datang menagih hutang kepada saya bayar semua. Saya tutup semua mulut orang itu. Itu penjelasan langsung dari si Mr. X yang sukses melakukan ritual di Gunung Kemukus. Ritual-ritual pun dijelaskan oleh si Mr. X. Rangkaian-rangkaian ritual dijelaskan semua, dan kamu kalau mau berangkat ke sana, kamu harus membawa pasangan. Apa yang diceritakan Pak Arif di cerita ini, saya ingin sedikit memberi penegasan. Ritual-ritual yang dilakukan oleh penziarah pergi ke Gunung Kemukus ini memang terbagi menjadi 2 jalan. Yang datang ke Gunung Kemukus itu memang ada yang berniatan khusus, cuman sekedar untuk berziarah ke makam Raden Djoko Samudro dan menghampiri Sendang Dewi Ontrowulan. Tidak ada niatan lain selain di sana mereka berziarah, berdoa di makam Raden Djoko Samudro. Mereka di sana melakukan perjalanan wisata karena Gunung Kemukus merupakan salah satu objek wisata. Dan jalan yang kedua, penziarah-penziarah yang datang ke sana cuman sekedar berkedok berziarah, tapi ada niatan hati lain yang ingin mereka lakukan di sana, yaitu melakukan ritual pesugihan seks di Gunung Kemukus. Jadi di cerita ini, cerita yang dialami langsung oleh Pak Arif, hanya sebagian oknum saja yang pergi ke Gunung Kemukus dengan melakukan ritual ini. Saya tegaskan sekali lagi, Gunung Kemukus bukan tempat melakukan ritual pesugihan, tapi itu adalah tempat objek wisata dan di sana ada makam Raden Djoko Samudro. Tata cara ritual pesugihan yang disampaikan si Mr. X kepada Pak Arif ini seperti ritual-ritual pesugihan Gunung Kemukus yang lain. Pertama, Pak Arif datang ke sana di malam yang sudah ditentukan, tentunya di malam Jumat Pon. Pak Arif harus datang ke sana membawa pasangan dan melakukan ritual pesugihan. Mandi di Sendang Dewi Ontrowulan, melakukan hubungan seks di sana, dan setelah itu baru naik ke atas ke makam Raden Djoko Samudro untuk berdoa, untuk meminta kekayaan di Gunung Kemukus. Setelah jelas semua, Pak Arif ini mendapatkan petunjuk dari si Mr. X. Juru-juru kunci yang ada di sana juga sudah dijelaskan tata caranya seperti apa yang harus dibawa ke sana. Pak Arif sudah mengerti dan sekarang Pak Arif tinggal menunggu waktu yang tepat untuk berangkat pergi ke Gunung Kemukus. Perjalanan Pak Arif dari daerah Jawa Barat menuju ke Gunung Kemukus ini sama sekali tidak diketahui oleh sang istri. Keberangkatan Pak Arif ini diselimuti, ditutupi dengan cerita lain. Pak Arif mengatakan, "Dek,
Aku sudah malu sama bapakmu. Banyak sekali modal yang sudah kupinjam, tapi boro-boro balik. Ingin buktiin aja kalau usaha yang kujalankan bisa berhasil, itu ndak bisa. Ya udah, mungkin ndak rezekiku usaha sama bapak kamu. Aku nih dapat tawaran sama temanku. Ada kerjaan di Pulau Jawa sana. Aku izin ya. Pergi beberapa bulan, Pak Arif bilang. Yo, mudah-mudahan setelah aku pulang dari sana, kehidupan kita akan berubah. Istri Pak Arif di sini bertanya, yakin bang, kalau abang mau pergi meninggalkan aku berbulan-bulan, terus makan aku sama anak, dapat duit dari mana? Kamu kan bisa minta sama bapak, uang mingguan dari bapak kan ada. Tapi Pak Arif ini sebelum berangkat, dia minta sama istrinya, tolong pinjamkan uang sama bapak untuk modal aku berangkat. Gak banyak. Di tahun 2000-an, Pak Arif cuma berbekal uang 2,5 juta untuk berangkat dari Jawa Barat menuju ke Gunung Kemukus. Singkat cerita, uang pinjaman sudah didapat oleh Pak Arif karena beliau bisa sekali memperdaya istrinya ini, meyakinkan sang istri lah kalau keberangkatannya kali ini akan membuahkan hasil. Pak Arif berangkat dari Jawa Barat menuju ke Gunung Kemukus. Beliau mengatakan di perjalanan itu tidak ada yang dipikirkan lain-lain oleh Pak Arif. Nggak mikirin nih anak istrinya gimana nanti ditinggal. Pak Arif nggak mikirin nanti jalannya gimana. Apakah perjalananku ini perjalanan yang salah atau ini jalan yang sudah ditentukan untuk kesuksesanku. Nggak ada pikiran Pak Arif ke sana. Yang dipikirkannya cuma satu, siapa nanti wanita yang bakal menemaniku ritual. Karena Pak Arif ini kan diberitahu oleh Mr. X, lebih baik kamu bawa pasangan dari tempat kamu daripada kamu nyari pasangan di sana. Di sana memang banyak orang yang menjajakan diri untuk melakukan hubungan ritual intim. Untuk pelengkap ritual lah intinya. Pak Arif di sini tidak dapat membawa pasangan dari tempat dia tinggal, yaitu dari Jawa Barat. Pak Arif nekat berangkat sendiri dan singkat cerita, sesampainya di daerah Gunung Kemukus, Pak Arif di sini bingung, apalah yang akan aku lakukan di step awal ini. Karena penjelasan dari si Mr. X ini tidak membuat Pak Arif percaya dengan apa yang akan dilakukannya. Setibanya di sana, Pak Arif ini mampirlah ke salah satu rumah warga, yang mana rumah warga itu bagian terasnya itu dijadikan kayak warung kopi, tempat nongkrong penziarah lah. Jadi setelah Pak Arif masuk ke kawasan Gunung Kemukus dengan barang bawaan Pak Arif yang cukup banyak, satu tas ransel itu penuh. Karena Pak Arif ini belum selesai ritual di sana, dia belum mau pulang. Karena ritual seks yang ada di Gunung Kemukus itu harus dilakukan 7 Jumat berturut-turut. Kalau 7 Jumat kan hitungannya kurang lebih hampir 2 bulan. Pak Arif sudah menyiapkan pakaian yang cukup banyak, menyiapkan dirilah. Selama 2 bulan dia tidak akan pergi dari kawasan Gunung Kemukus sebelum usahanya ini benar-benar selesai dan bisa kelihatan hasilnya. Ketika Pak Arif ini duduk di rumah warga yang dijadikan warung bagian terasnya, memesanlah Pak Arif ini segelas kopi. Sambil minum kopi, sambil rokokan, Pak Arif ini mulai didatangi satu persatu warga setempat yang mereka ini menawarkan Pak Arif tempat tinggal. Ada yang datang menawarkan Pak Arif jasa sewa perempuan, mohon maaf sebelumnya, atau jasa wanita yang bisa diajak untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus tersebut. Ada yang menawarkan dengan paket. Bapak bisa Pak, kalau Bapak tidak bawa pasangan, saya menyediakan perempuan yang bisa diajak untuk melakukan ritual sampai ritual itu selesai, yaitu di 7 malam Jumat dengan biaya sekian. Nah, Pak Arif bingung. Sedangkan penjelasan dari Mr. X, kalau kita jajan lah istilahnya, memakai jasa wanita yang kerja di Gunung Kemukus untuk melayani seksnya ya, ini tidak bakal mujarab. Kalau bisa, kamu memang mencari orang yang betul-betul sama niatnya dengan kamu, sama-sama mencari berkah untuk mendapatkan kekayaan setelah melakukan rangkaian ritual di sana. Pak Arif di sini menolak tawaran orang tersebut. Pak Arif hanya menerima tawaran tempat tinggal dengan harga yang sangat murah sekali. Murah semurah-murahnya. Ngekos 2 bulan di Gunung Kemukus, Pak Arif katakan ini cuma mengeluarkan biaya kisaran 300.000.
itu sudah lengkap dengan makan. Pak Arif bilang memang wisata Gunung Kemukus menakjubkan sekali. Setelah Pak Arif ini cukup beristirahat di hari itu, malam harinya Pak Arif mulai mengikuti penziarah-penziarah lain untuk mengikuti prosesi ziarah di Gunung Kemukus. Pak Arif di sini belum melakukan ritual pesugihan, karena malam yang ditentukan untuk melakukan ritual pesugihan itu di malam Jumat Pon. Padahal Pak Arif ini datang itu sudah di hari Selasa. Malam Rabu Pak Arif mengikuti ziarah, Pak Arif mengikuti penziarah lain, naik ke Sendang Dewi Ontrowulan, mengikuti ritual di sana, naik lagi ke makam Raden Djoko Samudro, melihat situasi yang ada di sana. Memang ketika Pak Arif datang itu di malam Rabu jatuhnya, itu penziarah itu belum terlalu ramai. Nah, setibanya di malam Jumat Pon, pengunjung atau penziarah itu seketika membeludak, ramai seramai-ramainya. Kawasan Gunung Kemukus berubah menjadi pasar malam. Pedagang-pedagang kembang itu ramai sekali menjajakan kembangnya, termasuk wanita-wanita yang menjajakan diri untuk dijadikan pasangan melakukan ritual seks di Gunung Kemukus. Pak Arif di sini masih dalam keadaan bingung. Dia pasrah dengan keadaan. Ya udahlah, aku ikutin dulu rangkaian-rangkaian ritual di sana. Yo, nanti kalau ketemu, aku akan melakukan ritual itu. Kalau enggak, aku harus bersabar dan menunggu. Sambil Pak Arif ini mencari, kira-kira ada enggak penziarah yang nyasar sama seperti Pak Arif yang mau diajak melakukan ritual tersebut. Lalu di sini Pak Arif pun melakukan ritual pertama, naik ke Sendang Dewi Ontrowulan. Dengan desakan pengunjung penziarah yang ramai, dapatlah Pak Arif ini nyelip dan dapat Pak Arif pada malam itu berbicara dengan juru kunci yang ada di sana. Sang juru kunci mengatakan, "Kamu ndak mau pasangan?" "Ndak, mau cari pasangan di sini." "Iya, nanti kalau memang ada pasangan yang mau mencari pasangan lain, saya akan memanggil kamu. Tapi kamu jangan naik ke atas dulu, kamu tunggu di sini." Keberuntungan bagi Pak Arif di malam itu, sekitar 3 jam, Pak Arif cuma dapat melihat penziarah yang lalu lalang membawa pasangan. Entah apa yang mereka lakukan, ndak tahu. Habis mandi mereka ngilang, katanya naik ke atas, tapi arahnya berbeda. Pak Arif nunggu 3 jam dan si juru kunci menghampiri Pak Arif yang menunggu ya, di dekat Sendang. Sebelum masuk Sendang itu ada batu tempat duduk. Nah, Pak Arif nunggu di sana. Si juru kunci ini nyamperin Pak Arif. "Nih, ada nih, kalau kamu mau, seorang wanita yang ingin melakukan ritual sama seperti kamu. Dia tidak memiliki pasangan." Pak Arif pun dipertemukan. Sebelum mereka ini melakukan ritual seks di Gunung Kemukus, mereka ini harus memiliki komitmen terlebih dahulu, disaksikan oleh si juru kunci. Mereka di sini sama-sama mengikat janji bahwa suatu hari nanti, setelah 7 malam, setelah 7 Jumat, mereka melakukan ritual seks full di Gunung Kemukus. Siapapun nanti yang mendapatkan berkah, mendapatkan hasil dari ritual ini akan saling menaungi. Pak Arif, kalau usahanya jalan, dia harus mengayomi wanita ini. Sebaliknya, wanita itu juga, kalau usaha dia sukses, Pak Arif gagal, wanita ini harus mengayomi Pak Arif. Tapi kebanyakan laki-laki lah yang berhasil mendapatkan pesugihan di Gunung Kemukus. Wanita ini cuma sekedar tinggal nunggu aja. Nunggu apa yang didapat oleh laki-laki dan diberikan bagiannya. Setelah komitmen itu dijalankan, si juru kunci yang ada di Sendang Dewi Ontrowulan pun memberikan tata cara ritual yang dilakukan oleh Pak Arif. Mohon maaf, di bagian ini banyak cerita yang saya potong. Ya mungkin dengan deskripsi atau narasi yang saya bagikan, sahabat-sahabat bisa membayangkan apa yang dilakukan Pak Arif di Gunung Kemukus pada saat itu. Wanita yang digait Pak Arif pada malam itu mengaku kalau dirinya memiliki suami dan memiliki 3 orang anak. Tujuannya datang ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual tersebut. Tergiur dengan kesuksesan teman-temannya, teman-teman yang telah sukses dengan usaha, dengan jalan melakukan ritual seks di Gunung Kemukus. Dari itulah dia tertarik karena perekonomian keluarganya sangat sulit sekali.
sang suami bangkrut. Sekarang suaminya dikejar-kejar orang untuk melunasi hutang-hutang yang usahanya bangkrut tadi, meminjam modal orang. Jadi modalnya habis, dia harus menanggung semua kerugian. Aku rela melakukan ritual ini mas, tanpa sepengetahuan suamiku untuk menolong suamiku. Jadi aku ingin serius melakukan ini. Aku minta sama kamu, komitmen yang sudah kamu ucapkan, janji yang sudah kamu ucapkan, disaksikan oleh si juru kunci, dapat kamu tepati. Itulah permintaan dari sang wanita. Dan Pak Arif mengatakan, sama dek, usahaku udah hancur berkali-kali. Aku ndak ada muka lagi sama orang rumah, ndak ada muka lagi sama mertuaku. Mereka pun di sini melakukan ritual di Gunung Kemukus. Ritual awal yang dijelaskan oleh si juru kunci pertama. Setelah mereka memantapkan hati, membulatkan tekad, mereka di sini harus melepaskan pakaian mereka. Dalam arti kata, bukan cuman sekedar pakaian duniawi, kain yang menutupi aurat, tapi pakaian yang ada di nurani, dalam batin mereka. Kalian beragama apa, kalian lepaskan. Tidak boleh melafalkan doa, mengucapkan doa ketika kalian melakukan ritual ini. Yang harus ada di batin kalian, yang harus ada di pikir kalian cuma satu: keberkahan yang akan diberikan oleh Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Setelah kalian nanti mandi di sendang ini, kalian harus melepas pakaian kalian. Kalian harus melakukan ritual berhubungan intim. Ketika kalian melakukan hubungan intim, sebelum kalian bersetubuh, harus kalian tanamkan di dalam batin kalian, tujuan kalian melakukan ritual intim ini cuma satu alasan: ingin meneruskan apa yang dilakukan Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan di lokasi ini. Dan setelah kalian meneruskan ritual hubungan intim ini, hubungan intim yang terlarang ini, berkah dari Raden Djoko Samudro, harta yang melimpahlah yang akan kalian harapkan dari imbalan yang telah kalian lakukan. Dan kalian harus berjanji 7 Jumat berturut-turut kalian harus melakukan hubungan intim di lokasi ini. Setelah selesai kalian melakukan hubungan intim, kalian harus naik ke atas, pergi ke makam Raden Djoko Samudro. Kalian harus mengikuti prosesi di sana. Dan di malam ketujuh nanti, di malam penutup, kalian harus membawa tumpengan, harus membawa sesaji. Penziarah-penziarah yang ada di sana nanti, kalian berikan apa yang kalian bawa. Dan setelah kalian melakukan prosesi itu, kalian ambillah beberapa bunga yang ada di sana dan kalian minta sama sang juru kunci yang ada di atas, minta sedikit sobekan dari tutup batu nisan Raden Djoko Samudro. Katakan kalian telah melakukan 7 ritual di Gunung Kemukus ini. Itu kata kuncinya, kata Pak Arif. Nah, ritual di malam Jumat pertama pun dilakukan oleh Pak Arif. Di sini tidak saya jelaskan ritual apa lagi karena tadi sudah saya katakan apa-apa saja yang mereka lakukan. Setelah mandi, mereka selesai melakukan hubungan intim, mereka naik ke atas. Sesampainya di atas, dengan desakan banyak sekali penziarah yang ingin berdoa di makam Raden Djoko Samudro pada malam itu. Mereka ini seperti diberi kemudahan. Dengan bergandengan tangan, Pak Arif memegang erat tangan wanita yang dibawanya, naik ke atas, menerobos banyak sekali penziarah-penziarah yang mau mengantri, mau masuk ke dalam kelambu Raden Djoko Samudro ini. Dengan mudahnya, seperti diberi jalan, Pak Arif bilang, mereka dapat masuk ke makam Raden Djoko Samudro. Mereka di sini memantapkan hati, ya, dengan berpegangan tangan, istilahnya bermunajat lah, mengatakan, Pak Arif bilang, kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan di sini dengan harapan keberkahan usaha yang akan kami lakukan mendapatkan hasil, mendapatkan kekayaan dari Raden Djoko Samudro. Setelah mereka turun dari makam Raden Djoko Samudro, Pak Arif di sini membawa wanita tersebut di kos-kosannya. Sesampainya di kos-kosan, Pak Arif dan wanita itu kembali bercumbu. Mereka kembali melakukan hubungan intim yang mana hubungan itu tidak masuk dalam ritual pesugihan Gunung Kemukus.
Tapi Pak Arif bilang dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak dapat menahan hasratnya menurut pengakuan dari Pak Arif. Ketika dia melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut, sensasi dan rasanya berbeda sekali. Pak Arif ini bukan orang yang baik, dia bilang. Sebelum dia menikah dengan istrinya, banyak sudah wanita-wanita yang tidur dengan Pak Arif, mulai dari pacarnya sampai pengalaman Pak Arif jajan atau istilahnya main dengan PSK lah. Tapi sensasi ketika berhubungan intim di Gunung Kemukus dengan pasangan selingkuhan untuk melakukan ritual pesugihan ini rasanya berbeda sekali. Pak Arif mengatakan nafsu yang bergejolak, dan Pak Arif merasa ketika hubungan intim itu sedang berlangsung, dia melihat paras atau wajah dari wanita yang sedang dicumbunya ini, wajahnya itu berubah layaknya seorang putri, terlihat bersinar dan sangat cantik sekali. Itu yang membuat Pak Arif ini tidak henti-hentinya ingin melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut. Sepanjang malam, Pak Arif bercumbu di kos-kosannya dengan si wanita tersebut. Dan di pagi harinya, wanita tersebut pun berpamitan pulang dengan Pak Arif. Sebelum wanita ini pulang, mereka ini sudah memiliki janji kalau di malam Jumat yang akan datang, tepatnya 1 minggu lagi, Pak Arif akan menunggu di sini. Dia nggak pulang, dia nggak akan pergi kemana-mana sebelum menyelesaikan ritual ke-7. Dan sang wanita mengatakan, "Kamu yakin mas nggak pulang?" "Iya, pokoknya aku nunggu kamu di sini." Di masa itu, di tahun 2000-an, Pak Arif ini belum punya handphone. Mereka di sini hanya bisa saling berjanji, "Di tempat ini, di Jumat yang akan datang, aku akan menunggu kedatanganmu." Singkat cerita, Pak Arif yang sudah berkomitmen kalau belum selesai aku belum pulang, menunggu di sana sampai malam Jumat selanjutnya. Wanita ini pun datang menepati janji. Wanita ini tahu kondisi Pak Arif yang datang ke Gunung Kemukus cuma bawa duit pas-pasan. Ketika wanita itu datang, Pak Arif ini dikasih duit. "Nih bang, duit untuk kamu bertahan di sini menjelang aku datang di minggu selanjutnya. Setiap aku datang nanti, aku akan membawaimu sangu, bawa bekal dan menitipkanmu uang. Biar kamu ndak kemana-mana, biar aku nggak susah nyari kamu." Itu yang dikatakan oleh si perempuan ini. Di sini membuat Pak Arif semakin yakin, seyakin-yakinnya kalau ritual pesugihan yang mereka lakukan akan berhasil. Karena belum lama berkenalan dengan wanita tersebut, wanita ini sudah memberikan Pak Arif sesuatu yang sangat spesial sekali. Selain Pak Arif ini dapat bercumbu dengan wanita itu, wanita ini juga menopang kehidupan Pak Arif selama beliau menetap di Gunung Kemukus. Malam-malam berlalu sampailah di mana malam Jumat kelima. Malam Jumat kelima, Pak Arif dengan wanita itu melakukan ritual seperti malam Jumat yang sebelumnya. Setelah mereka ini turun dari makam Raden Djoko Samudro, mereka kembali ke kos-kosan dan kembali memadu kasih. Nah, di malam kelima ini ada yang sedikit berbeda. Nggak tahu kenapa. Pak Arif sudah di sana sudah 5 Jumat, berarti sudah 1 bulan lebih. Selama itu Pak Arif ini sama sekali tidak pernah ingat dengan anak, tidak pernah ingat dengan istrinya. Tapi sebelum subuh menjelang di Gunung Kemukus, Pak Arif yang tertidur. Dia terbangun dari tidurnya, melihat wanita yang bercumbu dengan Pak Arif tadi masih tidur di sampingnya. Pak Arif tiba-tiba keinget sama anaknya yang baru berusia 2 tahun pada saat itu. Yang terbayang di pikiran Pak Arif, kayaknya ada sesuatu yang terjadilah sama anakku. Perasaan Pak Arif sangat berat sekali, menyuruhnya untuk pulang ke rumah, untuk pulang ke daerah Jawa Barat. Tanpa sepengetahuan sang wanita, Pak Arif setelah melakukan ritual di malam kelima, pulanglah beliau ke Jawa Barat. Di sini Pak Arif sama sekali tidak memberitahu si wanita kalau dia mau pulang ya. Wanita itu masih tahu kalau Pak Arif akan tetap menunggu di malam ke-6 nanti, menunggu di tempat itu, menunggu wanita untuk melakukan ritual selanjutnya. Karena tinggal 2 Jumat lagi, 2 kali ritual lagi, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka damba-dambakan akan terwujud. Namun sebelum Pak Arif pulang ke Jawa Barat, Pak Arif ini sempat terpikir untuk membawa air dari sendang Dewi Ontrowulan. Dibawalah 1 botol kecil. Awalnya Pak Arif ini tidak tahu, cuman iseng aja, bawa ajalah mungkin. Sampai di rumah nanti, air dari sendang Dewi Ontrowulan ini ada manfaatnya. Karena menurut
cerita dari si juru kunci. Terus juga Pak Arif ini banyaklah selama 5 minggu ya di Gunung Kemukus tadi bertemu dengan penziarah-penziarah, mengatakan kalau manfaat atau kesaktian, kehebatan ya dari air yang ada di Sendang Dewi Ontrowulan ini banyak manfaatnya. Beliau bawalah air dari Sendang Dewi Ontrowulan itu 1 botol kecil, pulanglah ke Jawa Barat. Setibanya di rumah, apa yang dirasakan Pak Arif ini memang benar-benar terjadi. Anak laki-lakinya yang berusia 2 tahun sedang terbaring lemas, badannya panas sekali. Bertanyalah Pak Arif ini sama istrinya, "Dek, sudah lama ndak anak kita sakit?" "Baru bang, baru malam tadi, panasnya tinggi sekali." Pak Arif di sini langsung kayak bener ya yang kurasain. Aku terbangun sebelum subuh kemarin, aku ngerasa kalau terjadi sesuatu sama anakku. Tanpa banyak omong lagi, Pak Arif langsung menyuruh istrinya, "Siapinlah anak, kita bawa ke rumah sakit." Nah, istri Pak Arif mengatakan, "Mau bawa pakai apa bang? Abang ada bawa duit enggak?" "Enggak ada," Pak Arif bilang. "Yuk kita mintalah sama bapak." "Ya jangan dululah sekarang bang." "Memang kenapa?" "Usaha bapak bang. Usaha bapak belakangan ini sepi sekali. Aku kasihan sama bapak." "Loh, memangnya kenapa konveksi bapak mendadak sepi?" "Lah, gimana dong? Kita mau bawa anak ke rumah sakit. Ya udah, kita kasih obat warung aja bang." Obat warung pun diberikan sama anaknya, dan alhamdulillah pada malam itu suhu badannya perlahan demi perlahan mulai turun, dan keesokan paginya Pak Arif sudah bisa melihat wajah ceria dari anak laki-lakinya yang berusia 2 tahun. Nah, anak laki-laki yang baru sembuh ini dibawalah sama Pak Arif pergi ke tempat usaha mertuanya, dan Pak Arif tak lupa membawa sebotol air dari Sendang Dewi Ontrowulan. Sesampainya di sana, bapak mertua dari Pak Arif ini bertanya, "Rip, kamu dari mana aja? Kok baru kelihatan? Kata istri kamu pergi ke Jawa ya? Ada kerjaan di sana. Gimana kerjaan kamu? Berhasil ndak?" Pak Arif mengatakan, "Belum pak. Aku di sana keinget anak, tiba-tiba perasaan tidak enak. Ya aku pulang." "Oh, berarti kamu mau berangkat lagi ya?" tanya mertua dari si Pak Arif. "Iya pak, kalau anak udah enakan aku mau berangkat lagi." "Oh ya udah, hati-hati di sana." Nah, Pak Arif di sini bertanya sama mertuanya, "Kata istriku, usaha bapak lagi ada masalah ya?" "Iya Rip, nggak tahu. Beberapa minggu belakangan ini sepi sekali, nggak ada yang order baju." "Memang kenapa pak? Ada saingan baru kah?" Pak Arif bertanya. "Nggak tahu, bapak nggak merhatiin juga." "Oh ya udah, nanti Pak Arif coba untuk bantu bapak." "Bantu pakai apa?" Pak Arif di sini memperlihatkan sebotol air yang dibawanya dari Sendang Dewi Ontrowulan. Tapi beliau nggak bilang kalau air itu dari Gunung Kemukus. Pak Arif bilang, "Aku ketemu dengan orang pintar pak yang ada di Jawa. Dia bilang air ini bisa dipakai untuk penglaris dagang." Awalnya bapak mertua dari si Pak Arif ini tidak mau menerima istilahnya tempat usahanya ini diberi air penglaris itu, tapi Pak Arif memaksa, dan di situ sebuah keajaiban terjadi. Sebotol air yang dibawa Pak Arif dari Sendang Dewi Ontrowulan itu setengah disiramkan di sekitaran tempat usaha bapak mertuanya Pak Arif. Disiram di bagian depan sampai di bagian tukang jahit, tempat motong bahan, disiram semua kurang lebih sekitar 2 jam. Suasana yang tadinya sepi dari pengunjung seperti membalikkan telapak tangan. Satu persatu pelanggan dari bapak mertuanya si Pak Arif berdatangan. Ada yang bawa bahan baju, ada yang bawa baju minta dikecilin, datang satu persatu, dan di dalam waktu 2 jam itu bapak mertuanya si Pak Arif ini kewalahan. Sampai-sampai Pak Arif yang sedikit memiliki pengetahuan tentang dunia konveksi turun tangan untuk melayani pelanggan-pelanggan dari bapak mertuanya. Kejadian tersebut membuat Pak Arif ini semakin yakin dengan ritual yang dilakukannya. "Ah gila," Pak Arif bilang, "cuman dengan air dari Sendang Dewi Ontrowulan saja, dalam waktu 2 jam, usaha yang sepi ini bisa kembali ramai lagi." Dengan itu Pak Arif ini tidak sabar lagi ingin berangkat ke Gunung Kemukus karena waktu untuk melakukan ritual ke-6 sudah dekat. Pak Arif di rumah sudah 3 hari, tinggal waktu 3 hari lagi. Pak Arif harus berangkat, dan Pak Arif sudah memutuskan di hari Selasa
Masuk di hari Rabu, Pak Arif sudah berpamitan dengan istrinya. Dek, aku mau berangkat ke Jawa lagi karena urusanku belum selesai ya. Kisaran 1 bulan lagi lah, Pak Arif bilang. Baru aku bisa kembali ke rumah dan kumpul sama kalian lagi. Tapi ndak tahu kenapa jalan Pak Arif untuk kembali berangkat ke Gunung Kemukus seolah-olah di sini dipersulit. Anak Pak Arif yang usia 2 tahun yang tadinya sudah sembuh total sebelum Pak Arif ini berangkat di hari Rabu, anaknya tiba-tiba demam lagi, panasnya tinggi lagi. Otomatis di sini membuat Pak Arif ini bimbang. Berangkat enggak? Kalau aku berangkat, keadaan anakku gimana? Tapi kalau aku enggak berangkat, ritual pesugihanku gimana? Ini dikit lagi nih. Tinggal 2 kali lagi aku melakukan ritual di sana, kekayaan sudah ada di depan mata. Ditambah lagi keyakinan Pak Arif dengan ritual pesugihan yang dilakukannya ini sudah terbukti. Cuman sekedar menyiramkan air dari sendang Dewi Ontrowulan, usaha bapak mertuanya bisa kembali ramai. Nah, Pak Arif di sini diberikan pilihan sama bapak mertuanya. Rip, kalau kamu mau berangkat, nih, bapak kasih ongkos. Anak kamu biar bapak rawat, biar kami yang jaga nanti di rumah sakit. Tapi kalau kamu ndak mau berangkat, ndak apa-apa. Air yang kamu bawa masih ada nggak? Bapaknya bilang, usaha kamu jalani lagi. Bapak yakin dengan air yang kamu bawa itu, kamu bisa memulai usaha dan usaha kamu bisa ramai. Jadi bapak mertuanya si Pak Arif ini ikut-ikutan percaya lagi dengan air yang dikatakan adalah air penglaris. Pak Arif belum mau jujur kalau air itu adalah air dari sendang Dewi Ontrowulan Gunung Kemukus, dia nggak mau bilang. Nah, jadi Pak Arif ini dapat pilihan berangkat atau enggak. Tapi Pak Arif di sini bersikeras memutuskan untuk kembali ke Gunung Kemukus meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Di tengah perjalanan, hati Pak Arif ini kembali gonjang-ganjing. Perasaannya ndak enak. Dia membayangkan sesuatu yang buruk akan terjadi kepada anak sematawayangnya. Di tengah jalan, Pak Arif berhenti, mutar balik lagi, kembali ke Jawa Barat. Sesampainya di rumah, anak Pak Arif yang ketika ditinggal sama Pak Arif ini terkulai lemas, mau dibawa ke rumah sakit sama mertuanya, sebuah keajaiban terjadi. Sesampainya di rumah, kekhawatiran Pak Arif yang mengatakan anakmu akan terjadi sesuatu yang buruk kepada dirinya. Ternyata ketika Pak Arif sampai ke rumah, kondisi anak Pak Arif sehat walafiat. Yang tadinya terkulai lemas, sekarang ketika melihat Pak Arif pulang, itu langsung keluar dari rumah mengejar Pak Arif. Sebuah keajaiban. Awalnya di sini Pak Arif ini belum paham, belum ngerti. Itu adalah kode sinyal yang Allah berikan bahwa ritual kamu itu ndak usah kamu terusin. Ndak baik untuk diri kamu, bukan anak kamu yang akan celaka, tapi diri kamu yang akan tersesat. Pak Arif belum sadar di batas kejadian ini. Beliau menyesal, nepuk jidat. Bodohnya aku. Coba aku paksain berangkat sampai ke Gunung Kemukus. Aku yakin kekayaan tinggal 1 langkah lagi akan aku dapat. Nah, Pak Arif berpikir ya udahlah. Ritual ke-6 mungkin bisa dilewatkan, diganti nanti di minggu selanjutnya. 1 minggu berlalu, Pak Arif pun di sini kembali berangkat ke Gunung Kemukus. Setibanya di Gunung Kemukus, Pak Arif kembali ke tempat beliau nginap. Dia nginep lagi di sana menunggu kehadiran si wanita yang melakukan ritual pesugihan sama Pak Arif. Setelah malam tiba, wanita itu tak kunjung datang. Lama Pak Arif nunggu dan setelah penziarah turun dari atas, Pak Arif ini baru bertemu dengan wanita yang ditunggu-tunggunya dari sore. Wanita itu sudah menggandeng pasangan lain. Wanita itu menegur Pak Arif, "Bang, kamu kemana aja? Minggu kemarin aku nungguin kamu. Kok kamu gak datang? Kok kamu pergi dari sini? Kamu bilang kamu bakal netap di sini. Kamu bakal nunggu aku untuk menyelesaikan ritual ini." Pak Arif mencoba menjelaskan, tapi wanita itu mengatakan, "Ya udah, ritual ke-6 aku ndak bisa melanjutkan sama kamu. Di malam kamu tidak ada di sini, aku sudah melanjutkan ritual itu dengan pasangan yang lain." Mendengar ucapan dari si wanita itu, Pak Arif ini merasa hancur sehancur-hancurnya. Pertama,
Kecewa dengan kegagalan ritual pesugihan yang sudah dilakukannya 5 kali ritual, dan hancur hati Pak Arif ini. Merasa kalau wanita yang tiba-tiba disayangi, dicintai oleh Pak Arif, diketahui Pak Arif sudah tidur dengan laki-laki lain. Berkecamuk rasa di dalam hati, gonjang-ganjing Pak Arif bilang. Pak Arif meminta waktu kepada wanita tersebut untuk bertemu dengan si juru kunci yang ada di Sendang Ontrowulan. Juru kunci yang istilahnya mendengarkan perjanjian Pak Arif dengan wanita tersebut. Dibawalah wanita itu ke sana bertemu dengan si juru kunci. Pak Arif mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya alasan kenapa dia tidak datang di ritual malam ke-6. Si juru kunci tidak dapat berbuat banyak. Dia mengatakan, "Yo Wesley, kalau kamu mangkir dari janji kamu tidak melakukan ritual ke-6 dengan wanita ini, berarti kalian sama-sama harus mengulang. Tapi kamu nggak bisa ngulang sama wanita ini karena dia sudah ada pasangan. Wanita ini juga bukan selangkah lagi untuk menyelesaikan ritual ini. Nggak. Dia ngulang dari pertama itu gara-gara kamu. Gara-gara kamu ngilang. Kalau kamu ingin mengulang, kamu cari pasangan lain lagi di malam Jumat pon. Harus mengulang di malam Jumat pon. Nggak bisa malam Jumat depan kamu ngulang karena malam Jumat depan bukan malam Jumat pon." Pak Arif di sini bingung. Apakah aku harus mengulang? Apa aku harus menunggu dengan waktu yang cukup lama lagi? Dan Pak Arif pun di sini memutuskan untuk kembali ke Jawa Barat. Dengan perasaan hati yang hancur, pesugihan gagal, wanita yang tiba-tiba membuat Pak Arif di sini jatuh cinta sudah hilang, nggak ada kontaknya lagi. Pak Arif di sini nggak tahu wanita itu tinggal di mana, alamatnya di mana. Kalau nomor handphone ya jauh sekali lah Pak Arif bilang, karena nggak ada handphone yang dipegang Pak Arif pada saat itu. Sesampainya kembali di Jawa Barat, Pak Arif yang sudah kepalang yakin sekali dengan ritual pesugihan di Gunung Kemukus kembali berniat, suatu hari nanti aku akan kembali ke sana untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi wanita yang akan dibawa sama Pak Arif ini bukan mencari di Gunung Kemukus, tapi terlebih dahulu Pak Arif ini ingin mencari wanita yang dibawanya dari daerah Jawa Barat, biar Pak Arif ini bisa bawa wanita itu melakukan ritual pertama sampai penutupan di malam ritual ke-7. Sesampainya di Jawa Barat, Pak Arif menjelaskan kepada istri, menjelaskan kepada bapak mertuanya bahwa usaha atau bisnis lah yang dijalankan Pak Arif dengan rekannya di Jawa sana ditipu orang. Dia bilang jangankan dapat untung, sekarang untuk modal pulang ke kampung aja, pulang ke Jawa Barat aja, Pak Arif ini diongkosin oleh temannya. Karena Pak Arif ini kan sudah menjanjikan kepada istrinya, setelah aku pergi ya beberapa bulan ke depan, aku yakin aku pulang pasti bawa duit. Nyatanya nol, nihil. Tapi Pak Arif masih menyisakan setengah botol air yang dibawanya pulang pada saat dia pulang di ritual kelima. Dengan Pak Arif pulang dari Gunung Kemukus pada saat itu bawa 1 jerigen. Nggak tanggung-tanggung Pak Arif bilang, 1 jerigen kecil dibawanya air yang diambil dari Sendang Dewi Ontrowulan, dengan harapan air ini akan manjur seperti ketika Pak Arif membantu mertuanya 2 jam. Air itu dicipratin di konveksi yang sepi, tiba-tiba bisa ramai. Tapi harapan itu hanya janji palsu dari dedemit. Harapan itu cuma sekedar harapan. Kebetulan kalau Pak Arif bilang pada saat itu air dari Sendang Dewi Ontrowulan disiramin ke konveksi mertuanya dalam waktu 2 jam bisa ramai. Itu cuman kebetulan belaka. Pak Arif mencoba 1 jerigen kecil disiram Pak Arif di tempat usaha yang baru dibuka sama Pak Arif, dapat suntikan modal lagi sama mertuanya. Cuman sekedar jual buah-buahan saja, itu ndak ada yang beli, sepi. 1 jerigen air itu dicipratin, tapi sama sekali tidak mendatangkan pelanggan. Ada yang beli tapi 1-2, ndak seperti yang diharapkan oleh Pak Arif. Nah, dari kejadian ini, itu tidak membuat Pak Arif ini jerah. Mulai lagi timbul yang ada di otak Pak Arif. Oh mungkin pada saat
air yang disiram di konveksi mertuaku, ini kekuatanku sedang powerful. Aku tengah melakukan ritual pesugihan. Jadi kemudahan rezeki itu memang dampaknya tuh kelihatan. Kalau sekarang kan aku udah putus ritual pesugihanku, dan Pak Arif di sini berniat untuk kembali mencari ritual pesugihan. Inilah perjalanan kedua Pak Arif mencari ritual pesugihan, tapi sudah tidak ke Gunung Kemukus lagi. Beliau bertemu dengan orang lagi nih. Bertemu lagi dengan temannya Pak Arif, dibawa kepada seseorang yang katanya juru kunci pesugihan di salah satu lereng di Gunung Salak. Cerita itu akan saya bawakan di video selanjutnya, kisah perjalanan si pencari pesugihan Pak Arif. Pak Arif belum kapok untuk melakukan ritual pesugihan karena dia sudah kandung percaya dengan jalan pesugihan ini. Dia berpikir, kegagalanku kemarin kan cuma tidak menyelesaikan ritual, tapi buktinya sudah ada. Pak Arif berpikir, aku cari lagi nih jalan pintas ritual pesugihan yang lebih paten lagi. Nah, dari kisah yang dibagikan oleh Pak Arif ini banyak sekali sebenarnya kode-kode yang telah Allah berikan bahwa jalan yang dilakukan Pak Arif ini bukan jalan yang benar. Di akhir kisah, setelah Pak Arif menceritakan kisahnya yang ketiga, beliau melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar, barulah Pak Arif ini sadar bahwa penghambat-penghambat langkah Pak Arif untuk mendapatkan pesugihan ini bukan semata-mata karena Allah itu tidak mau memberikan rezeki sama Pak Arif dengan jalan tersebut. Tidak, karena memang Allah tidak mengizinkan setiap umatnya mencari rezeki dengan jalan pesugihan.